Nuaiman bin Amru bin Rafa'ah adalah salah satu sahabat Rasulullah. Nuaiman adalah seorang pemabuk yang diriwayatkan akan masuk surga sambil tertawa. Nuaiman adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang banyak mengikuti peperangan. Namun Nuaiman dalam kesehariannya suka mabuk. Dalam riwayat Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menceritakan bahwa pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat dan anaknya yang suka mabuk. Menurut ulama, sahabat tersebut bernama Nuaiman dan anaknya yang bernama Abdullah dihukum karena mabuk. Riwayat ini menjadi kuat menurut Ibnu Abdil Bar sebab ada riwayat Al-Zubair bin Bakekar dari Muhammad bin Amr bin Hazm. Diceritakan, saat itu di Madinah ada seorang lelaki yang selalu mabuk. Ia diantar bertemu Rasulullah, kemudian Rasulullah memukulnya dengan sandal. Para sahabat pun disuruh Rasulullah memukulnya dengan sandal dan ditaburi debu. Saat sudah banyak debunya, seorang sahabat melakukan sumpah serapah, "Semoga Allah melaknatmu wahai Nuaiman." Rasulullah yang mendengar hal tersebut lantas segera menegur orang itu. Rasulullah mengatakan, "Jangan begitu, walaupun dia pemabuk, tapi dia mencintai Allah dan Rasul-Nya." Sementara, dalam riwayat lain, Nuaiman dan anaknya bukan hanya sekali mabuk. Menurut Imam Ibnu Abdil Bar, Nuaiman mabuk sebanyak lebih dari 50 kali. Akhirnya ia dihukum berkali-kali oleh Rasulullah dan sahabat lainnya. Namun, Nuaiman memiliki sifat jenaka yang selalu membuat Rasulullah terhibur. Nuaiman pernah berulah sampai-sampai membuat Rasulullah tersenyum hingga nampak gigi gerahamnya. Dikisahkan, pada suatu hari Nuaiman pernah diajak berdagang oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabat yang lain untuk pergi ke negeri Syam. Salah satunya ada Suwaibit bin Harmalah. Begitu hari mulai menjelang siang, Nuaiman yang sudah lapar menghampiri Suwaibit yang saat itu ditugaskan untuk menjaga makanan. Suwaibit dengan sikap penuh amanahnya tentu menolak saat Nuaiman hendak meminta satu potong roti untuknya. Hingga Nuaiman berkata, "Kalau memang begitu, artinya kamu setuju saya buat ulah." Nuaiman pun berjalan ke pasar dan mencari-cari wilayah yang menjual hamba sahaya atau budak. Hingga kemudian Nuaiman berkata kepada orang-orang di sana bahwa ia memiliki hamba sahaya dengan harga yang sangat murah. Nuaiman juga menyebutkan, hamba sahaya yang dimilikinya hanya memiliki satu kekurangan yakni berteriak bahwa dirinya orang yang merdeka bukanlah hamba sahaya. Mendengar itu, orang-orang di sana pun tertarik dan Nuaiman mengajaknya menghadap Suwaibit. "Itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan, itu hamba sahaya saya," kata Nuaiman pada mereka. Mereka pun memberikan uang pada Nuaiman dan menghampiri Suwaibit untuk menangkapnya. Suwaibit yang terkejut kemudian berkata, "Saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka," yang hanya dibalas oleh orang-orang tersebut bahwa mereka sudah tahu kekurangannya itu. Tak berselang lama, Abu Bakar As-Siddiq pun kembali dan mencari-cari Suwaibit yang dijawab oleh Nuaiman kemudian, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Nuaiman pun menceritakan dengan jujur apa yang terjadi pada Abu Bakar, kemudian Suwaibit kembali ditebus oleh Abu Bakar dari orang-orang Syam itu. Sampailah kisah tersebut ke telinga Rasulullah. Kisah ini yang membuat Rasulullah tertawa hingga menunjukkan gigi gerahamnya di depan para sahabat. Perawi hadits mengatakan, bahkan setelah 1 tahun berlalu, Rasulullah pun selalu menceritakan kisah Nuaiman dan Suwaibit ini kepada para tamunya. Dikisahkan pula pada suatu ketika Nuaiman ingin menghadiahi Rasulullah seguci madu. Nuaiman lantas mendatangi penjual madu dan menyuruhnya untuk menghantarkan madunya itu kepada Rasulullah. "Nanti kamu minta juga uang harganya," kata Nuaiman kepada penjual madu itu. Penjual madu gembira karena barang dagangannya laku. Ia akhirnya menuruti apa yang diucapkan Nuaiman. Ia datang menghadap Rasulullah dengan membawa seguci madu, hadiah dari Nuaiman. Ketika itu, Rasulullah senang karena mendapatkan hadiah madu dari sahabatnya itu. Namun keriangan Rasulullah itu langsung berubah menjadi sebuah keterkejutan ketika penjual madu juga menyodorkan tagihan. "Ini madunya Rasulullah. Harganya sekian," kata penjual madu.
Rasulullah langsung sadar, memang seperti itulah kelakuan Nuaiman. Memberi hadiah, tapi beliau malah yang harus membayarnya. Mau tidak mau, beliau akhirnya memberikan sejumlah uang kepada penjual madu itu. Jadilah Rasulullah mendapatkan hadiah madu, sekaligus tagihan harganya. Beberapa saat setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Nuaiman. Ia bertanya kepada sahabatnya itu mengapa melakukan hal itu. Lalu Nuaiman menjawab, "Saya ingin berbuat baik kepada Anda ya Rasulullah, tapi saya tidak punya apa-apa," jawab Nuaiman. Rasulullah lalu tersenyum setelah mendengar jawaban sahabatnya itu. Demikianlah Rasulullah. Beliau biasa saja ketika menjadi sasaran kejahilan Nuaiman. Tidak tersinggung, apalagi marah. Demikian beberapa kisah tentang sosok Nuaiman bin Ibnu Amr bin Rafah yang selalu membuat Rasulullah tertawa saat berada di dekatnya.